Prodi Tadris Kimia dengan NIM 2130110012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kimia. Sebelumnya jangan lupa tinggalkan jejak, like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kimia. Yang termasuk ke dalam konsep dasar kimia itu ialah ilmu kimia, klarifikasi materi, sifat materi, perubahan materi, pengukuran dalam kimia, dan angka penting. Dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang struktur materi, perubahan materi, sifat materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Bagian A ialah struktur materi. Struktur materi itu contohnya rumus air pada kimia, yaitu H2O. H2O itu tersusun dari 2 atom H dan 1 atom O yang saling berikatan. Yang kedua, sifat materi. Sifat materi itu dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Kalau sifat fisika ini sifat yang dapat dirasakan oleh panca indera. Kalau sifat kimia suatu sifat yang bisa terjadinya pembentukan zat baru. Contohnya sifat fisika pada air yang tidak berbau dan titik didihnya yang tinggi. Sedangkan sifat kimia pada air itu dapat melarutkan zat yang bersifat polar. Ya, ada perubahan materi. Perubahan materi ini dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan kimia. Kalau perubahan fisika, perubahan yang terjadi hanya wujudnya saja. Contohnya air yang membeku dan kayu yang menjadi meja. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia ini membentuk zat baru. Contohnya perkaratan pada besi. Yang bagian 4, energi yang menyertai perubahan tersebut. Yang kedua ada klarifikasi materi. Materi adalah segala sesuatu yang bermassa. Materi zat tunggal ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ialah unsur. Unsur itu zat tunggal yang berlebihan dan tidak dapat dibagi dua atau tidak bisa dibagi melalui reaksi kimia biasa, contohnya Cu atau tembaga. Yang kedua, senyawa, yaitu zat tunggal yang tersusun dari gabungan dua atau lebih unsur reaksi kimia. Contohnya H2O atau air. Yang kedua ada zat campuran. Zat campuran ini dibagi menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan heterogen. Kalau zat campuran homogen itu setiap komposisi masing-masing zat di setiap tempat dalam campuran tersebut selalu sama. Contohnya larutan gula. Yang kedua, campuran heterogen. Zat di setiap tempat dalam campuran tersebut berbeda. Contohnya campuran air kopi. Yang ketiga, ada sifat materi. Sifat materi ini dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan kimia. Kalau sifat fisika itu yang dapat dirasakan oleh panca indera kita atau dapat diamati tanpa mengubah susunan zatnya. Yang kedua, sifat kimia diamati dengan melakukan perubahan atau reaksi kimia. Yang keempat, ada perubahan materi. Perubahan materi ini perubahan sifat suatu zat atau menjadi zat yang lebih baik atau menjadi zat baru maupun tidak. Perubahan materi ini dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan kimia. Kalau perubahan materi fisika itu perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya lilin yang dibakar. Yang kedua, perubahan materi yang bersifat kimia itu yang menghasilkan zat baru. Contohnya besi yang berkarat. Yang kelima ada pengukuran. Yang termasuk dalam pengukuran itu ialah massa dan berat. Massa adalah suatu ukuran yang menunjukkan kuantitas materi
dalam suatu benda dengan menggunakan satuan kilogram. Sedangkan berat ialah gaya yang diberikan oleh gravitasi. Dalam skala internasional, massa sama dengan kilogram. Dalam kimianya, massa sama dengan gram. Rumus berat atau W sama dengan massa dikali gravitasi. Yang kedua, volume. Volume ialah besaran yang menyatakan ukuran atau jumlah isi zat cair. Dalam satuan internasional, volume itu sama dengan massa meter kubik. Dalam kimianya, volume ialah sama dengan mililiter. Yang ketiga, ada kerapatan atau densitas, perbandingan massa suatu benda terhadap volumenya. Yang keempat, ada suhu, besaran yang menyatakan derajat panas dinginnya suatu benda. Yang keenam, ada angka penting atau aturan angka penting. Aturan angka penting itu dibagi menjadi 5, yaitu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 218 itu termasuk 3 angka penting. Yang kedua, angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 2018 itu termasuk 4 angka penting karena 0 terletak antara 2 angka bukan 0. Yang ketiga, semua angka 0 di sebelah kanan koma dengan angka bukan 0 adalah angka penting. Yang keempat, semua angka 0 di sebelah Yang ketiga, semua angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 harus diberi tanda penjelas. Dan yang terakhir, angka 0 di sebelah kiri dan kiri kanan desimal bukan angka penting. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang konsep dasar kimia. Jika ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.